Nah, untuk materi kali ini, kita akan membahas SolidWorks Sustainability. Di sini kami akan membahas bagaimana desain yang efisien dan ramah lingkungan dengan SolidWorks. Kami akan menunjukkan juga contoh demo cara menggunakan software ini untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi. Dan dari seminar ini, kami berharap para Bapak Ibu dosen sekalian dapat mengambil banyak manfaatnya dalam penggunaan SolidWorks. Oke. Sebelum mengetahui apa itu SolidWorks Sustainability, kita perlu tahu bahwa dewasa kini meningkatnya permintaan dan standar hidup. Jadi, semakin banyak juga orang, semakin juga produk atau semakin banyak juga produk yang dihasilkan. Diestimasikan ada 600 hingga 800 juta mobil ada pada jalanan. Bahkan sekarang 20 juta terawatt per jam listrik dihasilkan dan 90%-nya berbahan bakar fosil secara global. Nah, akibatnya apa sih? Akibat dari desain yang tanpa dipikir, dampaknya terhadap lingkungan hidup. Maka yang terjadi adanya kerusakan lingkungan, di mana hilangnya sumber daya alam dan menimbulkan tumpukan sampah. Ini juga berdampak ke ancaman terhadap iklim. Tingginya level karbon dioksida pada atmosfer membuat iklim tidak stabil. Maka dari itu, dalam ini adanya sustainable design, kita dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Penggunaan sumber daya yang dapat diperbarui, minimalkan dampak lingkungan, serta menyatukan kembali manusia dengan lingkungan alamnya. Jadi, bagaimana sih kita menyelesaikan ini dengan SolidWorks, dengan software SolidWorks? Maka dari itu, SolidWorks Sustainability hadir. SolidWorks Sustainability sendiri merupakan sebuah alat yang sudah terintegrasi di dalam SolidWorks untuk menganalisa ecological footprint dari desain kita. Jadi pada saat kita melakukan proses desain, manufaktur, dan mengantar barang kita memakai sumber daya alam dan berpengaruh terhadap dunia atau lingkungan sekitar kita. Nah, bagaimana sih SolidWorks Sustainability ini bekerja? Jadi cara kerjanya, ketika kita memiliki desain, kita bisa menginput aspek-aspek yang diperlukan dalam desain kita itu untuk menghitung carbon footprint atau ecological footprint pada desain kita. Nah, inputnya itu berupa material, proses manufaktur, region manufacturing atau daerah tempat manufakturnya, transportasi, dan penggunaan. Setelah itu, desain kita bisa diproses di situ. Kita bisa mengubah inputnya, kita bisa mengubah material yang mirip dengan desain kita sebelumnya, dengan hasilnya, yaitu berupa carbon footprint, energy use, air impact atau pengaruh terhadap udara, dan water impact, yaitu pengaruh terhadap air, di mana output itu berupa dashboard dan report. Dalam menjalankan fungsinya sendiri, SolidWorks Sustainability mengadaptasi LCA atau Life Cycle Assessment, di mana ini merupakan metodologi yang digunakan untuk menilai dampak lingkungan yang terkait dengan semua tahapan siklus hidup, mulai dari bahan mentah melalui produksi, distribusi, penggunaan, pembuangan, hingga daur ulang produk tersebut. Jadi singkatnya LCA adalah cradle to grave atau hilir ke hilir sebuah produk. Sustainability sendiri mengukur 4 kunci dampak terhadap lingkungan hidup untuk menentukan produk yang ramah lingkungan. Yang pertama adalah carbon footprint, di mana ini mengukur pengaruh limbah produk terhadap atmosfer yang mengakibatkan perubahan iklim, seperti gas karbon dioksida dan gas lainnya yang berasal dari pembakaran fosil, dengan satuan kilogram ekuivalen karbon. Yang kedua adalah total life cycle energy. SolidWorks Sustainability mengukur energi yang digunakan dalam producing,
dan transport produk. Energi yang digunakan pada saat menggunakan produk, energi untuk mendapatkan produk, dan bahan bakar dalam membuat produk. Dan bahkan yang terkandung dalam produk dengan satuan megajoule. Yang ketiga, ada air impact. Air impact ini mengukur bagaimana pengaruh terhadap udara atau acidification udara, seperti adanya sulfur dioksida yang menyebabkan hujan asam. Pada SolidWorks Sustainability, ini diukur secara kilogram ekuivalen sulfat. Selanjutnya adalah water impact, di mana ini mengukur eutrofikasi air, di mana proses tersebut terjadi ketika tidak adanya penghalang mengendalikan proses fotosintesis. Jadi ini bisa terjadi karena tingginya karbon dioksida dan nitrogen, atau peningkatan eksposur sinar matahari, serta keberadaan nutrisi yang terlalu berlebih. Ini diukur dengan kilogram ekuivalen fosfat. Kenapa sih harus SolidWorks Sustainability? SolidWorks Sustainability menghadirkan alat yang ramah pengguna. Dan SolidWorks Sustainability juga secara langsung dan berkelanjutan memonitoring dan menganalisa kondisi lingkungan hidup, sehingga kita dapat dengan mudah melihat pengaruh keputusan desain pada lingkungan. Karena SolidWorks Sustainability ini terintegrasi secara halus dengan SolidWorks, sehingga memudahkan desainer dan engineer dalam menganalisa desainnya. Lalu, SolidWorks Sustainability dapat membantu engineer mendesain ulang sebuah produk menjadi lebih ramah lingkungan, seperti menggunakan alat Find Similar atau tools Find Similar. Yang terakhir, fitur one-click reporting mempermudah mengkomunikasikan desain dengan keseragaman bahasa dan metrik. Adapun keuntungan dalam penggunaan sustainability. Berikut bagaimana 8 pelanggan yang sudah menggunakan sustainability dapat mencapai setidaknya satu dari manfaat ini. Yang pertama adalah menaikkan sales. Contohnya pada Procter & Gamble mengeluarkan tight cut alter setelah melakukan proses sustainability. Dia menemukan bahwa mayoritas yang terdampak adalah penggunaan energi akibat dari mencuci menggunakan air panas. Dengan ini, mereka menghadirkan produk baru, sehingga penjualan mereka lebih meningkat. Ada juga perusahaan IBM yang berhasil mendecrease cost mereka atau mengurangi pengeluaran mereka. Berhasil menghemat 30 juta di tahun 2008 dengan mengimplementasikan praktek energi efisiensi. Lalu bisa juga berhasil merevitalisasi merek Poland Spring mereka dengan menginovasikan botol plastik, sehingga botol plastik ini lebih ramah lingkungan lagi. Nah, untuk selanjutnya saya akan mencoba melakukan demo bagaimana sih cara penggunaan SolidWorks Sustainability ini. Bisa dilihat di sini awal tampilan SolidWorks, di mana di sini ada produk humidifier. Dalam halnya sustainability, kita gunanya adalah mengevaluasi. Jadi yang pertama kita bisa lakukan adalah ke menu evaluasi untuk mendapatkan sustainability. Jadi fitur sustainability itu sendiri ada di evaluasi.
Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah melihat bagaimana adanya sustainability karbon pada produk kita. Jadi part-part mana saja yang memiliki nilai pengaruh karbon terhadap lingkungan. Dan berikut jumlah part-partnya. Nah, ketika sudah kita menganalisa part mana saja yang ingin kita ubah, kita bisa masuk ke sustainability. Di sini, dalam melakukan proses sustainability atau menggunakan fitur sustainability, kita bisa melihat assembly proses atau proses assembly-nya. Di mana di sini kita bisa menentukan region di mana barang ini akan diassemblykan. Contohnya ini ada beberapa negara. Contohnya kita akan mengassemblykan produk ini di Jepang. Maka otomatis report yang ada di dashboard ini akan berubah. Baik. Selain itu, ada beberapa aspek juga yang bisa kita inputkan seperti build to last-nya atau berapa lama ini barang akan dapat bertahan, terus akan digunakan di mana, kita menentukan region akan digunakan di mananya kembali, dan transportasi. Transportasi ini sesuai dengan default-nya saja, dan akhir siklus-siklus si produk ini. Oke. Selanjutnya, selain di fitur assembly, kita juga bisa melakukan proses sustainability pada fitur part. Contohnya pada tangki air dari humidifier ini. Oke, kita masuk terhadap fitur sustainability-nya kembali. Sebentar. Setelah kita masuk, kita bisa menentukan material apa yang digunakan dalam part sustainability ini. Setelah itu, kita juga bisa menentukan daerah mana atau di manakah part ini akan dimanufaktur. Di sini kita akan tetap menggunakan Asia. Lalu build to last-nya berapa, atau ini bakalan berapa lama untuk dipakai atau digunakan. Lalu proses dalam produksi si partnya ini sendiri, seperti kita di sini akan memakai injection molded. Lalu bagaimana, apakah dia memakan banyak electricity atau memakan banyak natural gas, itu bisa ditentukan. Untuk saat ini kita cukup memakai default-nya saja. Lalu di sini kita juga menentukan di mana part ini akan digunakan. Karena tadi part ini digunakan atau di-assembly di Jepang, maka kita mengubah part yang digunakan tadi di Jepang. Otomatis dia akan berubah sendiri. Selanjutnya, kita juga bisa menentukan transportasi dalam pengiriman part ini. Di sini kita masih memakai default-nya saja, dan pada akhirnya kita juga menentukan bagaimana sih ending dari siklus si part ini. Apakah kita bisa merecycle-nya, atau membakarnya, atau membuangnya. Nah, di sini ada fitur yang namanya Find Similar. Ketika kita ingin mengubah desain dari si part ini, contoh, atau kita ingin mengubah material dari si part ini. Karena di sini pada awalnya materialnya adalah plastik dengan nama PL Low Medium Density, maka di sini kita akan menjadikan ini baseline atau acuan utamanya. Selanjutnya yang bisa kita cari adalah material yang mirip dengan apa material yang digunakan atau material yang dijadikan baseline ini. Nah, di sini kita memakai material plastik, maka kita menggunakan material kelasnya plastik. Dengan masing-masing kita juga bisa mengubah-ubah sifat atau mencari sifat-sifat material yang mirip dengan material baseline tadi. Contohnya di sini saya ingin density-nya yang mirip dengan material awal tadi, tetapi tensile strength-nya lebih besar daripada material sebelumnya.
Setelah itu kita tekan tombol Find Similar, maka kita mendapatkan material-material yang bisa digunakan sebagai pengganti material sebelumnya. Nah, maka dari situ kita bisa melihat masing-masing spesifikasi material atau pengaruh material terhadap sustainability. Kalau bisa dilihat di sini environmental impact atau pengaruh terhadap lingkungan hidupnya pun berubah. Kita di sini juga bisa memilih beberapa material yang ingin kita gunakan, lalu memfilternya. Setelah selesai, kita bisa menentukan material mana yang ingin kita gunakan. Contohnya seperti ini. Setelah kita yakin dengan material yang ingin kita gunakan, tinggal mengeklik Accept. Ketika Accept diklik, otomatis dashboard akan berubah. Nah, seperti itu. Setelah ini selesai semua, kita bisa mengeluarkan reportnya. Nah, di sini dengan mengeklik Save As, nah, ada sustainability output, di mana kita bisa mengeluarkan reportnya berbentuk Microsoft Word atau dokumen Microsoft Word. Baik, bentar. Nah, setelah kita mengklik itu dan melakukan proses reportnya, hasil dari reportnya berbentuk Microsoft Word seperti ini. Di mana kita bisa mengetahui surface area-nya, bulk tulasnya, duration of use-nya, terus bisa kita mengetahui manufacturing prosesnya dan segala macamnya. Dan yang terakhir, kita bisa melihat juga hasil dari environmental impact-nya atau diagram-diagram pie chart yang tadi ada di dashboard sendiri. Begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan bagaimana penggunaan sustainability pada SolidWorks.